Halo teman-teman, balik lagi di video yang kedua kayaknya aku buat untuk video YouTube ya sebagai iseng-iseng aja. Nah, kali ini aku mau membahas ada beberapa fenomena di masyarakat yang bukan fenomena, adalah kesadaran di diriku melihat pada situasi masyarakat yang ada di sekitarku pada saat aku olahraga beberapa hari inilah. Aku melihat ada beberapa orang-orang yang sudah berumur, yang mungkin sekitar 50 atau 60 tahun, yang masih berdagang, berjualan di pusat kota. Jualan kerupuk, jualan air aqua, terus ada yang mengamen, ada yang jadi tukang parkir juga. Nah, dari hal-hal itu aku merasa kayak ada kebingungan. Pernah nggak kalian kayak ngerasa yang kita rasa kuat sekarang ini, yang kita rasa masalah berat sekarang ini, itu kayak langsung hilang melihat mereka yang kayaknya bebannya lebih berat daripada kita. Bahkan sampai umur tua pun mereka harus mencari sesuap nasi gitu, harus berjuang terus untuk mendapatkan uang. Nah, sedangkan kita kan kita berpikiran bahwa kita ingin dapat secepatnya ketenangan, secepatnya kebebasan untuk melakukan hal apapun. Ya, bisa simpan uang, terus bisa pergi jalan-jalan segala macam, hidup tenang dan tidak bekerja lagi. Kita pengen secepatnya seperti itu. Nah, tapi ada realita yang sepertinya nggak kita lihat gitu loh, karena banyaknya waktu kita yang ada di sosial media, ada di HP. Yang kita lihat semua kan bahwa beberapa anak muda, beberapa kawan-kawan kita yang di kalangan kita di usia kita lah, di usia kita itu sudah mendapatkan apa yang sebenarnya juga kita inginkan gitu loh. Ya, mungkin dari materialistik, kekayaan, dari relationship-nya bagus, dari postur tubuh, kesehatan mental bagus, dan karya-karya mereka juga bagus. Nah, realita itu yang kita lihat, yang ada di sosial media. Tetapi ada realita lain di masyarakat kita, bahwa ada juga orang-orang yang sudah berumur 40-50 tahun bekerja keras ini, dengan cara yang sebisa mereka bisa gitu. Nah, terkadang kita nggak melihat di situnya. Terkadang kita hanya melihat bahwa bahwa ada golongan yang bisa sukses sekali nih di usia muda, tapi juga kita nggak melihat ada golongan juga yang nggak bisa sukses sampai masa tuanya gitu. Bahkan untuk mencari sesuap nasi pun agak susah. Nah, itu yang menurutku ada dibilang bukan penyimpangan lah namanya, ketimpangan sosial yang ada di daerah kita lah, di Indonesia lah kayaknya. Sedangkan kalau kita mau telisik lagi, bukankah mereka juga yang sudah tua ini dan tetap bekerja ini juga punya tujuan dulu waktu hidupnya, waktu dia masih muda seperti kita? Bukankah juga dia dulu punya mimpi-mimpi yang begitu wah dan besarnya sama seperti kita sekarang? Nah, dan aku juga nggak yakin mereka juga nggak memperjuangkan itu. Mereka pasti memperjuangkan itu, tapi buktinya dengan sampai umur sekarang pun mereka harus berjuang gitu. Nah, tapi ada mungkin, ya aku berpendapat ada kemungkinan bahwa ada realitas hidup yang nggak kita tahu sebenarnya pada usia kita sekarang, dan kita lewati itu, kita lampaui itu, istilahnya kayak tidak mengikuti proses dan kita lampaui proses itu tanpa melihat realita-realita yang ada, dan hanya melihat yang di sosial media gitu. Jadi kita melampaui proses kita. Nah, ini aku kayak berasumsi lah, kayak berpikiran lah,
Kalau sesuatu hal ini terus terjadi, sesuatu ini tidak disikapi, tidak ketidakpekaan kita sebagai golongan muda gitu, akan ada banyak perubahan sosial dan kultural yang ada di sekeliling kita gitu. Seperti apa ya? Bayangkan kalau anak-anak yang sekarang, anak-anak di bawah kita itu hanya tahu bahwa semua orang muda pasti sukses, bahwa semua orang muda tidak pernah gagal. Begitu stresnya nanti mereka pada saat umur seusia kita, dan mereka merasakan kegagalan gitu. Nah, karena yang dilihat semua di sosial media itu adalah kesuksesan. Nah, kegagalannya, pergilah ke realita, pergilah ke pasar-pasar, pergilah ke lapangan-lapangan, lapangan pusat-pusat kota, pergilah ke jalan. Jangan hanya berdiam diri di rumah untuk melihat scroll HP, karena yang ada di HP pun banyak juga beberapa yang mengungkap adanya ketimpangan sosial gitu, kesenjangan sosial. Tapi saya yakin rasa itu nggak sebegitu mendalamnya saat kita melihat langsung gitu loh. Kita melihat langsung, lihatlah, ada itu yang di apa ya, yang kita rasa seharusnya dia sudah cukup lah dengan hidupnya bekerja, tapi dia masih bekerja. Ada case-case seperti itu gitu loh. Dan itu kayak menganggap aku kayak apa ya, melihatnya bahwa masa depan yang kita rancang sekarang, masa depan yang kita lihat sekarang itu bisa jadi hanya cara kita untuk tidak melihat realita yang ada. Jadi gambaran akan mimpi, gambaran akan imajinasi yang kita bangun di kepala kita untuk masa depan kita, mungkin bisa menjadi ini, menjadi itu. Nah, itu melupakan bahwa realitasnya untuk mencapai ke situ pun banyak orang yang gagal gitu loh. Nah, terkadang kita nggak tahu kegagalan ini kapan datangnya. Nah, balik lagi kayak ada yang bilang bahwa kita harus konsisten, harus disiplin segala macam. Tapi kalau hanya disiplin dan konsisten aja, saya yakin juga pedagang-pedagang itu disiplin dan konsisten dengan pekerjaan mereka dulu. Pasti harus cerdas, harus mempunyai akal untuk bisa mendapat hal yang lebih lagi daripada yang kita dapat sekarang. Tapi kebanyakan orang pintar juga, bayangkan, nggak begitu juga loh. Ada juga orang pintar yang hidupnya juga merasa apa ya, nggak layak lah untuk, kalau kita secara logika bahwa mereka cerdas, seharusnya punya material yang bagus, materi yang bagus. Tapi nggak juga gitu loh. Ada juga yang ada juga yang terpuruk hidupnya. Nah, tapi itulah kompleksitas yang aku lihat dari mata pria. Ini kayaknya ngaur ngidul, tapi yang membekas di pikiranku, kok begini kali hidup ini gitu. Begini kali yang kita rasakan sekarang ini gitu. Ada perbedaan yang begitu jauh, disparitas yang begitu jauh, sangat jauh, gapnya itu sangat jauh, yang membuat kayak terkesan ada golongan yang terpinggirkan di masyarakat kita, yang tak terlihat oleh kita, tapi itu ada. Nah, tapi kalau kita back lagi ke masa lalu, zaman orang tua kita misalnya, mereka kan tidak melihat begitu banyaknya distraksi di sosial media. Kebanyakan dari mereka kerja atau buka bisnis, fokus dalam satu itu, dan
mereka nggak ke distract gitu loh, mereka nggak ke distract, dan disparitas itu nggak terlalu jauh gitu. Kesenjangan sosialnya itu nggak terlalu jauh kalau dari yang dulu ya, karena mereka bayangkan kita merantau, mereka merantau ke daerah setempat lah, misalnya dari Medan merantau ke Riau, kebanyakan kemungkinan besar pasti sukses, kemungkinan besar pasti punya aset lah minimal, atau punya penghasilan yang cukup lah minimal. Coba bayangkan sekarang kau dari Medan berangkatlah kemana, ke Jakarta ataupun ke Riau, wah tekanannya itu sangat beda sekali, udah sangat beda sekali, dan pendapatannya dengan pengeluaran kita sangat beda sekali, sangat beda. Jadi kayak memang bukan berpikir, tapi memang sepertinya kita didesain masyarakat kelas kita lah, gen kita lah, zamannya kita Gen Z atau apalah tuh, didesain bahwa kita memang harus menghadapi tantangan yang lebih berat lah di situasi yang sekarang ini. Karena kalau kita lihat dari ekonomi, dari sosial, semuanya itu meninggalkan beban semua bagi generasi sekarang. Dari perekonomian, dari lowongan kerja yang sangat minim dibandingkan dengan kebutuhan kerja yang sangat banyak, kebutuhan lowongan kerja yang sangat banyak, pekerja yang banyak menganggur, itu pun di masa yang produktif. Terus baru-baru sekarang ini kurs mata uang kita melemah sampai 17.000, walaupun beberapa nggak begitu berefek juga gitu, tapi itu adalah tanda awal-awal bahwa kurs kita melemah. Terus kalau perekonomian kita meningkat berapa persen, terus nilai aset ataupun nilai segala barang yang dulunya kita lihat kemungkinan bisa didapat oleh orang-orang tua kita, sekarang makin mahal. Terus kinerja kita bukan hanya dilihat lagi dari cara kita, skill kita, tapi juga dilihat dari bagaimana komunikasi kita untuk mendekatkan diri kepada atasan. Banyak sekali tuh. Nah, hal-hal ini jadi kayak lebih kompleks lah untuk Gen Z sekarang. Tapi ya namanya berjalan di tanah yang sama, berjalan di negeri yang sama, dengan banyaknya persoalan yang ada sekarang, yang bisa dilakukan sangat banyak juga. Karena ada beberapa pembisnis yang mengatakan bahwa di setiap ada tantangan, di situ ada juga peluang. Nah, dengan melihat banyaknya tantangan di Indonesia, dengan kesenjangan sosial yang ada di realita dan yang apa ditampilkan di sosial media, serta begitu sulitnya mendapatkan kehidupan yang layak di Indonesia dengan kadar gaji yang kenaikannya sangat rendah per tahunnya, dengan kenaikan aset yang sangat tinggi per tahunnya, dan membuat butuh waktu yang sangat lama untuk generasi sekarang, generasi Z, untuk bisa mendapatkan ketenangan ataupun kedamaian dalam dirinya, bahwa dia merasa saya safety, saya bisa ke jenjang berikutnya, mungkin menambah keluarga, yaitu kayak menikah segala macam untuk anak. Bisa merasakan itu akan sangat lama, yang mungkin perlu bertahun-tahun, dan kita akan sangat jarang untuk melihat lagi pernikahan di antara umur 22 sampai 25 akan di atas, menurut saya akan di atas 26, 27, 28, which is itu sangat bagus, karena akan meningkatkan kedewasaan kita dalam satu sisi, dan akan meningkatkan finansial juga di sisi yang lain.
Tetapi ini menurutku adalah hal yang seharusnya tidak layak terjadi di diri kita, bahwa seharusnya kita juga bisa merasakan kehidupan yang layak di negeri ini dengan apa ya, dengan pendapatan yang mencukupi, bukan hanya mencukupi juga, tapi bisa saving money-nya juga. Bayangkan orang dulu itu tak kenal investasi, bayangkan orang dulu itu tak kenal apa itu saham, reksadana, bitcoin segala macam, hanya tahu nyimpan uang atau di deposito di bank. Sekarang Gen Z itu udah tahu semua, udah tahu saham, udah tahu bitcoin, trader, reksadana. Yang terjadi apa? Menurutku pribadi ya, Gen Z bisa dapat rumah itu umur 30 tahunan. Tapi kalau dia punya ya lucky man lah, atau lucky girl lah, bisa dapat 28, 27. Tapi 22 sampai 30, 22 sampai 25 kalau dapat. Ini enggak menutup kemungkinan memang. Tapi sekian persen lah itu. Nah, setelah umur 30 dapat rumah dengan istri, anak. Kalau rata-rata umur itu adalah rata-rata umur manusia itu adalah 60 sampai 70 tahun. Berarti hanya 40 tahun masa hidupnya tidur di rumah itu yang dia beli sendiri. Setengah dari hidupnya sudah dihabiskan ke hal-hal untuk mendapatkan rumah ini. Setengah hidup 30 tahun lebih. Dan 40 tahun dia akan merasakan ya nyamannya, tapi juga akan meningkat lagi beban-beban itu, nggak akan berkurang kan. Namanya hidup kan, namanya perjalanan, kan terus meningkat beban-beban. Nah, sama satu hal yang agak ternotis menurutku, yang dulunya kita kira ini sangat besar permasalahan, sekarang kita lihat sangat kecil masalah. Nah, tapi kadang-kadang juga ada juga pada orang seusia kita yang masih merasa masalah kecil itu jadi masalah besar gitu. Nah, ini terus meningkat menurutku. Jadi apa yang ada di masalah kita sekarang itu udah nikmatin aja. Di masa depan itu akan kita lihat masa kecil, masalah yang kecil. Nah, di masa depan ada lagi masalah yang besar. Nah, nanti next lagi fasenya masalah yang besar itu akan kita lihat masalah kecil lagi. Nah, terus berevolusi, terus bergerak. Dan itu kayaknya siklusnya pada siklus normalnya. Nah, tapi bisa nggak kita nggak ikut dari siklus normal itu? Nah, itu juga aku menurutku jadi pembincangan juga, karena di sosial media sangat banyak yang melihat kayak gitu, jalan-jalan segala macam, terkesan tidak ada permasalahan, tapi seperti kita nggak bekerja, seperti yang bekerja atau buka usaha, mereka hanya jalan-jalan, dan jalan-jalan itu bekerja. Nah, itu opportunity. Tapi nah, itu kan menurutku itu adalah orang yang mengikuti jalannya sendiri dan keluar dari rule society bahwa kita harus bekerja umur sekian terus dapat uang, terus beli rumah, punya keluarga yang bagus, dan tinggal hidup damai. Nah, mereka enggak, mereka langsung ingin hidup damai, pergi jalan-jalan, explore. Nah, itu tapi pilihan hidup ya. Nah, dan ini ngawur semua hanya memberikan apa yang ada di pikiran, apa yang dipikirkan supaya tidak terpendam dan supaya tidak menjadi buah pikiran yang terlalu mendalam. Ya, menurut saya sepertinya seperti itu. Kalau next saya tahu membahas apa. Thank you.